Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di pembelajaran tajwid surah Al-Baqarah. Semoga ini dapat membantu teman-teman yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya dan belum mengenal baik daripada hukum tajwid Al-Qur'an kita. Baik, kita akan mulai dengan membaca basmalah, kemudian atau kita membaca isti'adzah, basmalah, dan juga kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء qadir. Baik sahabat fillah, insyaallah kita akan coba urai hukum tajwidnya satu persatu dan cara membaca yang baik dalam melafalkan beberapa bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Baik, kita lihat pada lafal ma nansakh. Ma di sini dipanjangkan 2 harokat karena ia kita hukumi dengan bacaan namanya mad tabi'i atau bisa dikenal juga dengan mad asli. Apa itu mad tabi'i atau mad asli? Mad tabi'i adalah mad yang terjadi apabila adanya huruf fathah bertemu dengan alif, huruf kasrah bertemu dengan ya, dan huruf dhammah bertemu dengan waw. Dan di sini ma datang setelahnya huruf alif, maka dihukumi dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal nansakh, di sini ada hukum bacaan yang kita namakan ikhfa, dan kami tidak tulis agar tidak terlalu banyak daripada pengeditannya. Ikhfa. Ikhfa itu apa, teman-teman? Ikhfa itu membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu bacaan nunnya jelas. Kalau idgham itu bacaan nunnya dimasukkan ke huruf setelahnya, sehingga nih nunnya masuk kepada huruf, bukan masuk tapi disamarkan. Manansakh. Bukan lagi nansakh atau hilang nunnya, tapi dia samarkan karena dia bacaan ikhfa. Kemudian pada lafal min ayatin, min ada nun mati bertemu hamzah, maka dinamakan dengan bacaan izhar. Suara nunnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ayatin ada huruf hamzah berharokat fathah bertemu dengan alif. Ini tidak dibaca dengan namanya mad tabi'i, tapi kita hukumi dengan mad badal. Kenapa? Karena mad badal itu adalah mad yang terjadi ketika adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Ya, bertemu dengan huruf mad, maka dinamakan dengan mad badal. Simpelnya seperti itu, teman-teman. Min ayatin aw nunsiha, tin ada kasrotain atau tanwin bertemu hamzah, sama hukumnya dengan ketika nun bertemu dengan hamzah, harus jelas. Nunsiha ada nun mati. Nah, ada huruf nun mati ketemu dengan huruf sin sebagaimana yang tadi. Ini sama kita baca dengan bacaan ikhfa, yaitu disamarkan bunyi nunnya kepada huruf sin. Nun siha. Ha ada mad tabi'i, panjangkan ia 2 harokat karena ia adanya alif yang datang setelah huruf fathah. Na'ti bi khairim minha, kasrotain bertemu mim. Nah, ini ada hukum bacaan kita namakan dengan idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah itu sahabat fillah, yaitu masukkan tanwin. Kalau dia huruf tanwin, masuk tanwinnya kepada mim. Kalau dia nun sukun, masukkan nun sukunnya ke huruf setelahnya. Kita lihat di sini huruf setelahnya adalah huruf mim. Maka awalnya kan bi khairin dengan jelas suara rinnya.
ada bunyi n-nya. Nah, tapi karena dia datang setelahnya huruf mim, nun yang tadi itu dirubah menjadi huruf mim. Itulah yang dinamakan dengan idgham. Idgham itu memasukkan. Biagunna. Nah, tapi bukan hanya sekedar memasukkan, bukan hanya bi khairim minha, tapi dia perlu ditahan karena dia ada bacaan gunnahnya. Maka bi khairim minha. Nah, ditahan dulu 2 harakat baru dilepas. Kemudian pelafal minha sama hukumnya ketika bertemu dengan hamzah, yaitu ada bacaan izhar, yaitu suara suara nunnya diperjelas dengan jelas, minha. Kemudian ha au misliha, ada namanya mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah. Kita lihat pada dasarnya minha itu hanya 2 harokat, minha. Ha 2 harokat, minha. Awalnya 2 harokat karena bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut pada lain kata. Dan inilah yang dinamakan dengan jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, jaiz itu boleh. Maka panjangnya biasanya dia ditandai dengan tanda seperti ini, itu menandakan dia panjang. Nah, tandanya berbentuk seperti setengah, bukan setengah, tanda seperti bendera. Itu menandakan dia panjangnya lebih daripada 2 harokat. Dan di sini kita panjang untuk hanya 4 harokat atau 5 harokat karena ia mad jaiz munfasil. Kemudian misliha, hati-hati di dalam melafalkan huruf ta, yang mana makhraj dan sifat huruf ta itu berbeda daripada huruf sin. Banyak orang yang salah di dalam membaca huruf ta. Dia membaca dengan sa. Harusnya agar sesuai itu lidah kita tempel dengan 2 gigi sari kita. Sa, sa, sa. Maka misliha, misliha, bukan misliha. Kita coba ulangi ayatnya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Kemudian alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, mim dan mim jelaskan karena ia ada namanya izhar syafawi, dijelaskan dan tidak boleh tahan, tidak boleh dibaca alam ta'lam dengan menahan bunyi mimnya. Kemudian pelafal annallaha, ada bacaan gunnah yang dimana gunnahnya adalah dimasukkan ke rongga hidung kita suaranya anna, ya, dan dia ditahan sepanjang 2 harokat. Hati-hati jangan menebalkan huruf na, karena na sifat pada dasarnya sifatnya tipis. Anna, bukan annallah gitu ya, annallah. Na tipis, Allahnya baru ditebalkan. Di sini kita namakan dengan lam tafkhim. Ala mad tabi'i lagi sebagaimana manangsya syai'in qadir. Tanwin bertemu qaf, ini ada kasratain, awalnya syai'in bertemu qaf, ini disamarkan kepada huruf qaf, yang mana qaf termasuk daripada huruf ikhfa sebagaimana tadi lafal manansakh. Maka cara membacanya pun sama, disamarkan suara innya kepada qaf, dan dia qaf termasuk salah satu huruf yang dia pangkal lidahnya terangkat, teman-teman. Jadi dia menebal. Syai'in qadir. Kemudian melafal qadir, ini ada bacaan mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan di-nya sepanjang 2 harokat sebelum mematikan huruf ra, atau boleh 4 harokat, atau boleh 6 harokat. Nah, hati-hati di sini di lafal huruf ra itu tidak boleh dibaca ra-nya tebal. Ra di sini kita hukumi dengan ra yang tipis. Kenapa? Karena huruf ra-nya dimatikan dan sebelumnya ada huruf ya dan ada huruf kasrah. Maka dia harus tipis. Qadir, tidak boleh dibaca qadir. Nah, jadi tebal. Nah, itu huruf yang tadi salah. Maka jangan menebalkan huruf ra yang didahului dengan huruf kasrah. Baik, kita coba ulang.
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan bacaan kita dan pembelajaran kita pada surah Al-Baqarah ayat 106. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak manfaat yang kita dapatkan dan memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik daripada kita yang banyak memberikan manfaat pada orang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.